Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarianto Rendi Permanasari dari Prodi Psikologi Universitas Gadjah Mada Malang. Baik, di sini saya akan memberikan panduan tentang pengadministrasian dari alat tes MSDT atau Manajemen Style Diagnosis Test. Nah, baik, di sini sebenarnya tes MSDT telah terstandarisasi sehingga terbukti mampu mengukur kemampuan dalam leadership seseorang atau kepemimpinan seseorang. Tes yang satu ini atau tes MSDT ini terdiri dari beberapa pasang pernyataan yang dimana saudara harus menjawab salah satu pernyataan yang sesuai dengan kondisi saudara saat ini. Jadi saudara tidak boleh melakukan faking maupun manipulasi dalam menjawab pernyataan yang telah disediakan di tes MSDT ini. Tes MSDT sendiri perlu saudara ketahui yaitu memiliki 64 butir soal, dan setiap soal memiliki dua pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana cara saudara nanti mengatur bawaan saudara, memecahkan masalah yang saudara alami, dan berhubungan dengan semua manajemen yang saudara lakukan. Pengisian dari pernyataan tes MSDT waktunya cukup singkat ya. Di sini saudara cukup diberikan waktu 7-10 menit, karena di sini rata-rata dalam pengerjaan tes ini yaitu 7-10 menit saja itu sudah cukup. Baik, nanti saudara akan diberikan buku soal di sini. Jadi saudara nanti harus membaca pernyataan dari buku ini dan harus menjalankan aturan yang sudah ada di dalam buku MSDT ini. Baik, kita akan langsung masuk ke administrasinya. Kita akan masuk ke lembar jawaban MSDT. Di sini seperti biasa saudara harus mengisi nomor. Nah, di sini saudara harus mengisi nomor saudara. Di sini saudara harus mengisi nama juga, nama saudara, usia saudara saat ini 20 tahun atau 21 tahun dan seterusnya. Pendidikan terakhir saudara, misal saudara pendidikan terakhirnya SMK, SMA ataupun mahasiswa. Di sini pekerjaan saudara ini bisa saudara isi juga pekerjaan saudara saat ini, dan untuk tanggal pemeriksaan ini tidak perlu saudara isi karena ini nanti akan diisi oleh tester. Baik, di sini ada lembar jawaban dari nomor 1 sampai nomor 64. Jadi saudara nanti akan membaca buku ini. Kan di buku tadi sudah saya jelaskan jika saudara nanti akan diberi dua pernyataan soal A atau B. Nah, di sini kan ada contoh soal pernyataan. Saya mengabaikan pelanggar-pelanggar peraturan bila saya merasa pasti bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang pelanggar-pelanggar tersebut. Nah, yang B, bila saya mengumumkan suatu keputusan yang kurang menyenangkan, saya akan menjelaskan kepada bawahan saya bahwa keputusan ini dibuat oleh direktur. Nah, di sini saudara harus memilih dari dua pernyataan ini yang sesuai dengan kondisi saudara. Semisal saudara dihadapkan dengan kondisi saat itu, misal saudara memilih huruf A yang di sini berisi saya mengabaikan pelanggaran peraturan bila saya merasa pasti bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang pelanggaran tersebut. Nah, jika saudara rasa itu sesuai dengan kondisi saudara, saudara hanya perlu mengisi huruf A di samping nomor 1, dan itu nanti saudara isi sampai 64. Oh ya, perlu diketahui jika nanti saudara menemukan kondisi di pernyataan A dan B itu sesuai dengan kondisi saudara, itu saudara tidak boleh mengisi dua-duanya. Jadi saudara harus tetap mengisi salah satu. Misal A atau B itu sesuai saudara, jadi saudara tetap harus memilih A atau B yang paling sesuai atau paling dominan dari diri saudara. Baik. Oh iya, di sini A, B, koreksi jumlah sampai seterusnya di bawah ini tidak perlu saudara isi, cukup saudara isi dari kolom 1 sampai 64 saja. Karena yang di bawahnya sini akan diisi oleh tester. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga saudara paham dengan penjelasan saya. Terima kasih.